Itu sebenarnya memiliki wajah yang sangat cantik. Namun, dia setiap hari berdandan seperti seorang wanita jelek. Ibu sejak kecil tidak ingin gadis itu lebih menonjol daripada kakaknya. Jadi, dia meminta gadis itu tidak hanya dalam berpakaian. Bahkan, prestasi belajar pun tidak boleh melebihi kakaknya. Bahkan ketika dia sudah dewasa, ketika ibu mengetahui, tunangan kakaknya adalah seorang yang tua dan jelek, seorang yang tidak berguna dan tidak manusiawi. Dia juga meminta gadis itu untuk menggantikan kakaknya menikah dengannya. Begitulah, gadis itu hanya bisa dipaksa menikah dengan orang yang konon. Seorang pria yang sangat kejam. Namun, bahkan untuk seorang tuan muda yang berpengalaman, setelah melihat gadis itu, dia tidak bisa tidak mengeluh bahwa dia benar-benar sangat jelek. Namun, untuk menguji karakter gadis itu, tuan muda itu tidak mengungkapkan identitasnya, melainkan bersiap untuk menyamar sebagai sepupunya, untuk menyelidiki kebenarannya. Malam pernikahan, pasti kamu juga tidak ingin menjaga seorang yang tidak berguna, bukan? Dia adalah sepupu kamu. Tolong jangan katakan seperti itu tentang dia. Bahkan jika itu adalah keluarga kaya raya. Bahkan sepupunya sendiri pun berkata seperti itu. Pasti selama bertahun-tahun ini, dia pasti telah menjalani hidup yang sangat sulit. Dan tuan muda menemukannya. Gadis itu bukan tunangannya yang dikabarkan. Jadi dia bersiap untuk menggoda gadis jelek di depannya. Selalu tanpa ragu memberikan perintah kepadanya. Namun yang tidak dipikirkan gadis itu adalah, ketika sarapan pagi keesokan harinya, dia sekali lagi bertemu dengan orang yang mengganggu dirinya semalam. Untuk segera terbebas dari orang yang menyebalkan ini, gadis itu bertanya kepada asisten di sampingnya, "Di mana tuan muda tertua mereka? Bukankah tuan mudamu ada di sini?" Dia merasa sedikit tidak enak badan. Sekarang dia berada di rumah sakit. Jadi, bolehkah saya pergi menemuinya? Ah, tidak nyaman. Karena dia belakangan ini selalu paket. Ini tidak nyaman. Untuk segera terbebas dari orang yang menyebalkan di samping ini, gadis itu bertanya kepada asisten di sampingnya, "Apakah bisa mengantarkanku pulang?" Dia harus kembali untuk mengambil sesuatu. Namun, orang yang menyebalkan itu, ternyata, dia langsung menekannya ke kursi, menanyakan apakah dia ingin diantarkan pulang sendiri. Untuk mengurangi rasa canggung, gadis itu hanya bisa mengangkat susu dan meminumnya. Namun, orang itu jelas-jelas ingin mengantarnya pulang. Dalam keadaan terpaksa, gadis itu hanya bisa mengikutinya. Awalnya berpikir, dia hanya perlu menjaga jarak darinya. Namun, tidak disangka,